Gilbert dan pemirsa, tahu nggak sih kalau petugas pemadam kebakaran itu ternyata banyak banget tugasnya. Jadi maksud kamu nggak hanya memadamkan api atau kebakaran aja nih? Nah, benar banget. Dan ternyata tugasnya macam-macam ya, nggak cuman terkait soal kebakaran aja. Berikut liputannya. Saat terjadi kebakaran seperti ini, petugas pemadam kebakaran atau damkarlah yang berada di garis depan. Mereka mempertaruhkan nyawa, berjibaku memadamkan api dan menyelamatkan nyawa orang-orang jika ada yang terjebak di dalam rumah atau bangunan. Namun tahukah Anda, tugas damkar bukan hanya melulu soal memadamkan kebakaran saja? Lihat saja aksi para petugas damkar ini, mulai dari melakukan evakuasi di bangunan ambruk, hingga selamatkan orang yang terjebak saat banjir merendam rumahnya. Bahkan ada sederet hal lain yang dapat dilakukan petugas damkar. Seperti evakuasi sarang tawon dari rumah warga ini. Tentu saja, risiko tersengat tawon pun harus dihadapi petugas. Atau menangkap lutung yang sudah meresahkan warga. Masalahnya, menangkap lutung yang lincah melompat di antara atap rumah dan pepohonan bukanlah perkara mudah. Karena itu, tembakan bius jadi pilihan. Nah, yang ini sama-sama menangkap hewan, tapi tak memakai tembakan bius. Petugas damkar naik tembok untuk menangkap seekor kucing yang terjebak di atap rumah tetangga pemiliknya selama 3 hari. Namun untuk menangkap kucing juga bukanlah perkara mudah. Lihat saja, upaya petugas ini membujuk kucing agar mau mendekat. Petugas harus mengendap-endap mendekati si kucing agar tidak menjauh. Upaya petugas menangkap si kucing membuahkan hasil. Si kucing berhasil diturunkan dari atap rumah. Nah, yang ini lain lagi. Sejumlah petugas damkar beramai-ramai mengangkat beton penutup gorong-gorong yang berat dengan katrol. Setelah susah payah mengangkat beton penutup, rupanya bukan ada seseorang atau hewan yang terjebak di dalamnya. Melainkan ini, sebuah ponsel. Rupanya ada yang melapor ke petugas damkar lantaran ponselnya terjatuh di gorong-gorong. Dengan sederet tugas yang unik, jadi apa sebenarnya fungsi petugas damkar ya? Ada basic dasar yang harus dimiliki, keterampilan yang dimiliki oleh seorang petugas pemadam kebakaran, yaitu mereka memiliki sertifikasi Diklat Damkar 1 dan Rescue. Satriadi mengakui beragamnya fungsi non-kebakaran yang dilakoni seorang petugas damkar. Salah satu fungsi non-kebakaran yang sering dilaporkan adalah melepaskan cincin dari jari. Satriadi juga menceritakan ada penyelamatan unik lain yang pernah dilakukan petugasnya, yaitu mengevakuasi ibu dari seekor tokek. Itu ternyata kejadiannya di kamar, ada ibu-ibu dan anaknya gitu ya. Yang ibunya tuh trauma sekali dengan tokek. Jadi tokeknya tuh ada di pintu. Nah, dia lama itu di situ sampai hampir berjam-jam karena ada tokek dia nggak bisa keluar, maka dia minta dievakuasi. Kita kadang-kadang menganggap remeh, wah tokek aja. Tapi bagi orang yang traumatik dengan tokek itu sampai dia terkurung di kamar, nah itu kan hal yang sangat mereka butuh pertolongan. Nah, pemirsa, jangan ragu menghubungi petugas damkar jika membutuhkan pertolongan ya. Menurut Satriadi, petugas tidak akan menganggap remeh permintaan bantuan dari warga karena orang tidak akan melapor jika tidak benar-benar membutuhkan pertolongan. Demikian laporan tim Liputan Antv.